Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Materi yang kita pelajari hari ini ada dua bab, ada dua materi. Yang pertama materi ke-10, akhlak tercela. Akhlak tercela sama dengan akhlakul mazmumah, yaitu akhlak yang tidak baik. Nah, banyak sekali macam-macam akhlak tercela yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama akhlak tercela khianat. Khianat atau ingkar janji. Khianat adalah perbuatan yang bertentangan dengan janji atau sikap yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita atau sebaliknya. Khianat merupakan salah satu tanda orang munafik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu yang pertama, idza haddasa kadzaba, apabila berkata ia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dipercaya ia berkhianat. Nah, itu tadi, apabila salah satu di antara kalian berbuat khianat, berarti kalian termasuk orang-orang yang munafik. Oke, itu yang pertama. Akhlak tercela yang kedua yaitu iri. Iri adalah sifat tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Contoh perbuatan iri, merasa sebal kalau ada seseorang yang lebih tinggi derajatnya atau prestasinya daripada kita. Merasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak tercela yang ketiga yaitu dengki. Dengki adalah rasa tidak suka melihat orang lain bahagia atau iri yang berlebihan sehingga menimbulkan dendam dan rasa amarah. Contoh perbuatan dengki, senang melihat teman yang tidak disukainya terkena musibah, susah melihat temannya mendapat pujian dari teman lainnya ataupun gurunya, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Oke, itu tadi akhlak tercelah yang kita pelajari hari ini. Masih banyak akhlak-akhlak tercelah yang lainnya yang kita pelajari, hanya khianat, iri, dan dengki. Oke, sampai di sini adakah yang masih belum difahami atau yang mau bertanya? Bu Yuli rasa semuanya sudah paham ya. Semuanya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah, sekarang amatilah video di bawah ini. Oke, setelah melihat video di bawah ini, kalian akan mengetahui hikmah apa saja yang terkandung di dalam video tersebut. Oke, silakan menyaksikan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kita arti cinta kepada keluarga dan indahnya memaafkan orang yang telah berbuat salah pada kita, menjadi pengajaran yang sangat baik untuk kita semua. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam termaktub dalam Al-Quran surat Yusuf, menceritakan tentang Nabi Yusuf yang merupakan anak dari Nabi Yakub. Parasnya yang tampan membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Apalagi Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan Nabi Yakub. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Dan ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, Nabi Yakub menyuruh Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Nabi Yakub mengatakan arti mimpi itu adalah bahwa suatu hari Yusuf akan menjadi orang yang besar dan semua anggota termasuk ayahnya, ibu dan ke-11 saudaranya akan tunduk hormat terhadapnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya.
Kecemburuan saudara-saudara Yusuf terhadapnya membuat mereka berencana untuk melenyapkan Yusuf selama-lamanya. Dengan dalih mengajaknya pergi menggembala, Nabi Yusuf dibuang sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudara Yusuf pulang untuk menyampaikan kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf tewas dimakan serigala. Nabi Yakub sangat berduka karena kehilangan Yusuf. Ia menangis selama berhari-hari hingga matanya menjadi buta. Sementara itu, Yusuf yang berada di dalam sumur tetap hidup berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian serombongan kafilah yang sedang dalam perjalanan ke Mesir lewat sumur tersebut. Mereka berhenti untuk mengambil air. Namun bukan air yang mereka dapatkan, mereka malah menemukan pemuda tampan dari dalam sumur itu. Yusuf pun dibawa oleh mereka ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah Raja Al-Aziz. Kisah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bertahun kemudian, Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang amat tampan, hingga istri Raja Al-Aziz yang bernama Zulaika merasa tertarik dan berusaha menggoda Yusuf. Akan tetapi, Yusuf berkeming dan tidak meladeni godaan Zulaika. Hingga akhirnya Zulaika marah dan memfitnah Yusuf hingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf terus bersabar menjalani hidup di dalam penjara. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum yang hijau serta 7 bulir gandum yang kering. Sang raja meminta para ahli nujum menafsirkan mimpinya, namun tak ada seorang pun yang bisa. Hingga kemudian seorang budak yang pernah menjadi teman satu sel Nabi Yusuf di penjara mengatakan pada raja bahwa Yusuf pandai menafsirkan mimpi. Raja Mesir meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Yusuf pun berkata bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 kali masa subur dan 7 kali masa paceklik, dan disarankan agar raja menyimpan bahan makanan selama masa subur untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang. Raja merasa sangat senang dengan tafsiran mimpi tersebut hingga Yusuf dibebaskan dari penjara. Dan ketika tafsir mimpi tersebut menjadi nyata, Nabi Yusuf pun diberi tugas untuk mengelola bahan pangan yang akan disimpan selama masa subur dan juga distribusi bahan makanan tersebut selama masa paceklik. Kisah Nabi Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya setelah sekian lama. Ketika masa kemarau panjang tiba, seluruh wilayah di Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Yusuf berada. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya, namun ternyata mereka tidak mengenali Yusuf. Maka Yusuf pun melakukan sebuah trik kecil, yakni menyuruh mereka membawa Benyamin, adik bungsunya, jika hendak meminta bahan pangan lagi. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Mau tidak mau, saudara-saudara Yusuf pun menuruti permintaan tersebut. Meski dengan berat hati, Nabi Yakub merelakan Benyamin pergi ke ibu kota Mesir untuk meminta bahan pangan. Ketika saudara-saudaranya hendak pulang, Yusuf memasukkan sebuah piala emas dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal ini menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang ke kampung halaman. Nabi Yakub pun semakin bersedih karena kehilangan anak bungsunya. Duka yang ia rasakan akibat kehilangan Yusuf belum hilang, ditambah lagi kini Benyamin ditahan di ibu kota Mesir. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke ibu kota dan memohon agar Benyamin dibebaskan, karena tak tega melihat ayah mereka yang terus-terusan bersedih. Mendengar hal itu, Nabi Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yakub ke ibu kota. Saat bertemu lagi dengan sang ayah, Yusuf tak mampu menahan diri. Dia mengatakan siapa dia sebenarnya, lalu mengajak ayah serta saudara-saudaranya untuk tinggal bersamanya di ibu kota. Mereka pun hidup dengan rukun dan bahagia bersama.
Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk tetap mencintai keluarga, meskipun mereka telah berbuat salah pada kita. Lebih dari itu, Nabi Yusuf adalah seorang pemaaf dan tidak menaruh dendam kepada orang lain. Dibuang ke sumur, difitnah hingga masuk penjara, semua itu dijalani Yusuf dengan tabah, dan sama sekali tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Justru ia tetap berbuat baik pada semua orang, hingga ia bisa bertemu kembali dengan ayah dan saudaranya yang ia rindukan. Semoga kisah Nabi Yusuf ini bisa menjadi teladan bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan mau memaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Hi, thank you for watching our video. Please subscribe to make us more excited about creating the next content. Do not forget watching our other videos and see you. Oke, baiklah anak-anak. Sudah selesai melihat videonya? Oke, sudah tahu ya hikmah yang terkandung dalam videonya ada hikmah apa saja. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bab 11, akhlakul karimah terhadap saudara. Oke, minggu kemarin sudah belajar tentang akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah itu sama dengan akhlakul mahmudah, kebalikan dari akhlak tercela, kebalikan dari akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah yaitu akhlak yang baik atau akhlak terpuji. Oke. Dalam agama Islam, akhlakul karimah dalam keluarga tidak hanya dilakukan kepada orang tua. Akhlakul karimah juga harus dilakukan kepada seluruh anggota keluarga lainnya, seperti kalau di rumah ada kakak, adik, bibi, paman, kakek, nenek, dan lain-lain. Selain keluarga, kita juga mempunyai saudara di luar keluarga, yaitu saudara sesama muslim. Dalam Islam, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Persaudaraan sesama muslim bagaikan satu tubuh. Ketika salah satu tubuh yang sakit, maka yang lainnya pun ikut sakit, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke. Bentuk-bentuk akhlakul karimah terhadap saudara banyak sekali bentuk-bentuknya. Yang pertama, mengucapkan salam, memberikan senyuman, tidak mengambil yang bukan haknya, memberikan hadiah, menjenguk ketika sakit, tidak mengejek dan menertawai kekurangan orang lain atau kekurangannya, saling mendoakan, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya akhlakul karimah terhadap saudara. Oke. Nah, di sini Bu Yuli ada video, silakan disimak videonya. Nah, ketika kalian melihat video ini, kalian akan mengetahui hikmah yang terkandung di dalam video tersebut.
akhiri dulu materi pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.